Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid, serta Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawati SD Marsudirini Yogyakarta. Marilah kita mengawali kegiatan dan aktivitas kita hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita membuat tanda kemenangan Yesus Kristus dengan bernyanyi. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami masih Engkau perkenankan menikmati hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Bapa, bukalah mata hati kami, agar kami mampu mendengarkan sabdamu, merenungkan sabdamu, dan nantinya dapat melaksanakan sabdamu dengan baik. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadamu, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku,
Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, pada Injil hari ini kita diingatkan akan dosa dan kasih. Dosa dan kasih itu sangat bertolak belakang. Namun pada Injil hari ini kita dikuatkan bahwa kasih itu tiada batasnya. Kalian tahu bahwa semua manusia, termasuk Bu Indri, Bapak Ibu guru di sekolah, orang tua, anak-anak, semuanya pernah melakukan dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tapi itu adalah hal yang wajar, asalkan kita bisa belajar dari pengalaman yang pernah kita lakukan. Jika kita tahu bahwa kita berbuat salah, kita berdosa, maka kita juga berusaha tidak akan melakukan kesalahan itu lagi di masa-masa yang akan datang. Kita tahu siapakah sumber kasih di dunia ini. Sumber kasih di dunia ini adalah Yesus kita sendiri. Dia Maha Pengampun. Manusia yang banyak dosa akan diampuni. Tapi kita jangan seenaknya. Karena kita tahu Tuhan Maha Pengampun, kemudian kita berbuat dosa berulang-ulang. Nah, itu namanya kita tidak bisa belajar dari pengalaman yang buruk. Maka anak-anak yang terkasih, marilah mulai hari ini kita belajar dari pengalaman yang pernah kita lakukan, yang tentunya dapat membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Assisi dan Ibu Magdalena Demen, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih anak-anakku semua sudah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kalian, selamat beraktivitas, selamat belajar, selamat bekerja. Tuhan memberkati.